الهدى إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أما بعد فيا عباد الله أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin sidang jemaah rahimahullah, tak berhentinya kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan serta keluangan waktu untuk selalu menyempurnakan pengabdian kita kepadanya dan berupaya melaksanakan ketaatan serta berupaya untuk menghindarkan diri dari segala hal yang dapat mendatangkan kemurkaan. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua, sehingga kita tidak tersesat di belantara kehidupan ini, dan kita dapat meraih kebahagiaan baik di dunia, terlebih kebahagiaan yang hakiki di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jemaah rahimahullah, hari ini kita sudah berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun kita rayakan dan peringati kelahiran Nabi. Tiada lain kita ingin menghangatkan kembali, mengingatkan kembali tentang perjalanan hidup dari junjungan kita, yang tentu saja Rasulullah SAW adalah manusia pilihan yang dijadikan oleh Allah sebagai sumber keberadaan bagi kita semua. Sehingga bagi orang mukmin tidak ada yang menjadi rujukan, tidak ada yang patut untuk diteladani kecuali junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah adalah manusia yang mulia, manusia yang diutamakan dalam kehidupan. Tetapi sekalipun beliau termasuk manusia yang diistimewakan dan dimuliakan oleh Allah, namun dalam dirinya tidak nampak tanda-tanda kesombongan atau ketinggian hati. Bahwa dalam seluruh kehidupan Rasulullah, beliau menunjukkan bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk selalu memiliki sifat tawadhu, sifat rendah hati, tidak merasa lebih dibandingkan orang lain. Bahkan dalam kedudukan Rasulullah di antara para nabi, Rasulullah memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Tetapi lagi-lagi Rasulullah tidak merasa dirinya istimewa dibandingkan para nabi. Sehingga ketika sahabat sempat bertengkar dengan seorang Yahudi yang masing-masing
membanggakan Nabi Musa, sementara sahabat tentu saja membanggakan Rasulullah. Sampai terjadi perselisihan dan perkelahian, namun Rasulullah mencegahnya. Kemudian mengingatkan kepada sahabatnya bahwa jangan sampai aku dilebihkan dari Nabi Musa. Karena boleh jadi ketika suatu saat di pengadilan nanti, ketika orang sudah diwafatkan, maka Nabi Musa boleh jadi dia berada di arsy Allah dengan memegang tongkatnya, memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari kita. Sehingga Rasulullah pun mengatakan, jangan lebihkan aku juga dengan Yunus bin Matta. Jangan aku lebihkan dibandingkan nabi-nabi yang lain. Jadi di pandangan atau di antara para nabi itu, kedudukan para nabi itu Rasulullah tidak merasa yang istimewa. Sehingga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna masali wa masal anbiya'i min qabli kamasali rajulin bada baitan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'an labinatan min zawiyatin faja'al an-nasa yatufu bihi wa ya'jabuna lahu wa yaquluna halla wudi'at hadhihi labina qala fa adda labina wa adda khatimun nabiyyin. Rasulullah bersabda, sesungguhnya perumpamaanku di antara perumpamaan nabi-nabi sebelumku seperti seseorang yang membangun suatu rumah, lalu ia membaguskan dan memperindah bangunan itu, kecuali satu tempat yang disebut dengan labina, semacam satu buah batu bata yang berada di pojok bangunan tersebut. Lantas orang-orang pada saat itu mengelilingi bangunan dan merasa takjub dengan keindahan bangunan itu. Namun di balik ketakjubannya, mereka merasakan kekecewaan karena melihat satu batu bata tertinggal. Sehingga mereka mengatakan, alangkah baiknya jika labina atau batu bata itu diletakkan di tempatnya. Beliau bersabda, akulah yang disebut dengan labina tersebut, dan akulah pemimpin para. Jadi hadirin rahimahullah, dengan hadis ini Rasulullah ingin menunjukkan kepada kita bahwa kedudukan beliau di antara para nabi itu seperti satu batu bata dari bangunan yang sudah indah, bangunan yang sudah hampir sempurna, kecuali satu batu bata itu yang belum ditempelkan. Artinya Rasulullah menganggap bangunan Islam yang sudah ada ini adalah bangunan yang sudah terbangun oleh para nabi-nabi sebelumnya. Bangunan yang sudah kekokohannya dijamin, keindahannya dijamin. Tinggal Rasulullah lah sesungguhnya yang menjadi penyempurna dan penutup yang menjadikan bangunan itu sempurna. Nah, ini sekali lagi menunjukkan bagaimana ketawaduan Rasulullah dibandingkan dengan para nabi yang lain. Kemudian di hadapan para manusia atau orang-orang, Rasulullah kita baca dalam sejarah bagaimana dia tidak pernah merasa istimewa. Suatu hari Abu Hurairah bercerita, Abu Hurairah mendampingi Rasulullah ke pasar. Rasulullah bermaksud untuk membeli 2 buah celana. Kemudian meminta kepada seorang pedagang untuk menimbangnya dan untuk melebihkannya. Ketika pedagang itu melihat bahwa yang menjadi pembeli itu adalah Rasulullah Muhammad yang menjadi kekasihnya, maka buru-burulah pedagang itu mengambil tangan Rasulullah dan hendak menciumnya. Tetapi Rasulullah menarik tangannya
kemudian dikatakan, jangan kau perlakukan aku sebagaimana perlakuannya orang-orang Ajam kepada raja-raja. Orang Ajam yang dimaksud adalah orang-orang yang non-Arab, di luar Arab, yang memperlakukan raja-rajanya seperti yang ditunjukkan oleh orang tersebut. Rasulullah saja tidak mau dicium tangannya oleh sahabatnya sendiri, oleh pengikutnya sendiri. Dia mengajarkan jangan melebihkan aku seperti orang-orang Ajam memperlakukan raja-raja. Bahkan dalam suatu kesempatan Rasulullah mengatakan jangan samakan atau perlakukan aku seperti perlakuan orang-orang Nasrani kepada nabinya yaitu Nabi Isa. Betapa tawadunya Rasulullah, rendah hatinya Rasulullah terhadap kedudukannya walaupun dia adalah seorang nabi dan sangat dimuliakan oleh Allah. Nah, hadirin Allah, oleh karena itulah inilah sesungguhnya yang menjadi teladan penting bagi kita. Yang boleh jadi sekarang ketawaduan itu sudah mulai langka. Dan boleh dikatakan bahwa ketawaduan menjadi sumber sebetulnya yang bisa menciptakan keharmonisan dalam kehidupan. Ketika ketawaduan ini hilang, maka boleh jadi terjadi berbagai macam persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Barangkali seperti yang kita saksikan sekarang, berbagai macam perselisihan itu muncul karena kehilangan tawadu di antara mereka. Bagaimana orang mudah untuk melupakan kemarahan karena hilang sifat tawadu dalam diri. Terjadi berbagai macam amuk masa sehingga menyebabkan begitu banyak korban. Itu pun karena orang-orang tidak memiliki sifat ketawaduan. Betapa orang-orang memiliki jabatan yang tinggi, tetapi karena tidak tawadu, dengan persoalan yang sedikit, jabatan itu menjadi hilang, menjadi rendah dirinya, menjadi terhina di hadapan manusia yang lain. Itulah gara-gara memang tidak ada sifat tawadu. Apa yang disebut dengan tawadu? Apakah berarti bahwa kita harus merendahkan diri kita? Nah, inilah yang seringkali salah memahami bahwa tawadu bukan berarti kita harus merendahkan diri kita. Rasulullah SAW dalam perilakunya atau dengan keteladanan dalam dirinya dalam berjalan, kata para sahabat, Rasulullah itu tidak pernah memperlihatkan bahwa dia seorang yang lemah. Berjalan dia begitu tegak, seakan-akan dia turun dari tempat yang lebih tinggi, hanya dia tegak. Dia tidak pernah memperlihatkan seakan-akan kehilangan di bawah. Jadi kita ketawaduan tidak berarti orang harus merendahkan diri di hadapan orang lain. Sehingga ketika menafsirkan Quran surat Al-Furqan ayat 63 yang dibacakan di awal khutbah tadi, yang menandakan ciri dari ibadah rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang, ditegaskan di situ wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Dan orang-orang atau hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah mereka yang apabila dia berjalan haunan, dia merendahkan hatinya, dan ketika dia menjumpai orang-orang yang bodoh, maka mereka tetap menyapanya dengan penuh keselamatan. Itulah tanda-tanda ketawaduan, sehingga beberapa para mufasir memaknai yang sunnah alam arti haunan itu sebagai sikap dari orang-orang yang tenang, yang bertawadu kepada Allah. Sebagaimana juga Ibnu Katsir misalkan menyebutkan bahwa haunan itu bermakna kewibawaan, ketenangan, kelembutan, dan tidak sombong. Sementara juga At-Tabari menyebutkan dalam tafsirnya bahwa haunan itu santun, tenang, berwibawa, tidak sombong, tidak angkuh, dan tidak berlaku kerusakan di muka bumi. Dan sehingga gambaran daripada tawaduan itu kita bisa melihat dari lawannya, yaitu kesombongan. Orang-orang yang sombong adalah orang-orang yang kehilangan nilai-nilai ketawaduan dalam dirinya. Sehingga
kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sifat tawadu itu akan memberikan kepada seseorang nilai yang lebih tinggi. Pertama, ia akan diangkat derajatnya, sebagaimana Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, wa ma tawadhu ahadun illa rafa'ahullah, bahwa tidaklah seorang bertawadu dengan niat semata-mata hanya karena Allah, melainkan Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat. Kemudian juga orang-orang tawadu tentu saja akan menghindarkan diri dari perbuatan angkuh atau sombong, bahkan juga bertindak zalim kepada orang lain. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, wa inna Allaha awha ilayya an tawadu hatta la yafkhuru ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bertawadu, sehingga kalian tidak merasa bangga diri dengan penuh kesombongan terhadap orang-orang, dan tidak pula berlaku aniaya terhadap orang lain. Jadi jelas bahwa tawadu itu berseberangan dengan kesombongan dan perbuatan aniaya. Jadi kalau orang bertindak semena-mena terhadap orang lain, itu pasti ada nilai-nilai kesombongan dan keangkuhan dalam dirinya. Karena persoalan-persoalan kecil saja misalkan, dia merasa tersinggung ketika diperlakukan tidak sepantasnya yang dia inginkan. Apalagi kalau dianggap bahwa itu menyakiti kehormatannya. Apalagi kalau dia merasa punya jabatan yang tinggi, diperlakukan semena-mena oleh seorang mungkin anak buah yang sangat rendah jabatannya. Dia tersinggung dan lupa dengan jabatan tingginya, sehingga melakukan sesuatu atas dasar amarah, kesombongan. Kita bisa menelusuri bahwa persoalan dalam kehidupan kita sekarang terjadi berbagai macam persoalan-persoalan sosial, itu disebabkan karena kesombongan, karena perbuatan aniaya. Persoalan-persoalan yang sederhana, tidak sedikit orang menumpahkan darah orang lain. Persoalan-persoalan sepele tidak jarang menghasilkan perdebatan, bahkan juga perselisihan dan peristiwa yang sangat besar. Karena persoalan yang tadi sombong, menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, kesombongan itu menjadi asal muasal dosa. Aslu kulli khati'ah. Di antara 3 dosa atau asal muasal dosa itu, 1 adalah keserakahan, yang kedua adalah kedengkian, yang ketiga adalah kesombongan. Keserakahan pernah dimiliki oleh Adam ketika dia dilarang memakan buah kuning, kemudian dimakannya, sehingga akhirnya perbuatan dosa dilakukan. Kedengkian pernah dimiliki oleh putra Adam ketika dia menumpahkan darah saudaranya sendiri, bahkan saudara kandungnya sendiri. Dan kesombongan dimiliki oleh iblis tatkala diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, maka iblis mengatakan, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Dia menganggap bahwa api musuhnya lebih mulia dibandingkan tanah, sehingga pantang sujud kepada Adam, melanggar perintah Allah. Jadi asal atau sumber dari dosa, asal adalah kesombongan, selain 2 hal yang tadi. Jadi kalau kita melakukan kesombongan itu, kita disamakan dengan iblis, kita samakan dengan setan. Mengaku diri, bahkan kata Rasulullah, yang disebut sombong atau alkitab itu adalah batul haq wa ghadabun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Oleh karena itulah ketawaduan ini berseberangan dengan kesombongan. Namun demikian juga ketawaduan dengan kesombongan itu kadang-kadang memiliki batas yang sangat tipis. Kata Umar bin Khattab ketika ada seorang sahabatnya yang berjalan seperti menundukkan diri seakan-akan dia ini disebut tawar, Umar bin Khattab menggunakan cambuknya untuk mengatakan jangan seperti itu, harus berjalan dengan tegak. Apalagi misalkan kalau sudah berkaitan ketika harus katakanlah untuk melaksanakan ibadah atau sholat. Tapi tidak boleh kita seakan-akan merendah-rendahkan diri, ingin menganggap diri paling tawar, dan disitulah adalah kesombongan.
Kadang kita merasa terjebak oleh ketawaduan kita sendiri. Ketika dalam satu kumpulan misalkan, kita tidak mau dihormati atau tidak mau dimuliakan untuk duduk di depan misalkan, biarlah kita di belakang. Kita ingin melaksanakan tawadu, tetapi pada saat yang bersamaan kadang hati kita menjadi takabur. Kita menganggap lebih mulia dibandingkan orang lain, yang boleh jadi mungkin kita anggap tidak tawadu. Jadi batas antara tawadu dengan kesombongan itu amat tipis kalau kita tidak hati-hati dan kalau kita tidak cermat untuk melihat. Oleh karena itulah hadirin rahimahullah, sekali lagi ketawaduan itu berkaitan bagaimana dengan sikap batin kita yang semata-mata tentu saja melakukan sesuatu karena Allah, karena pertimbangan bukan ingin dipuji oleh manusia. Karena tak sedikit orang yang salah merendahkan hatinya karena ingin dipuji oleh manusia bahwa dirinya rendah. Kadang-kadang orang-orang yang dengan kepentingan yang duniawi misalkan untuk menaikkan elektabilitas, kadang-kadang orang sepertinya berpura-pura menjadi seorang yang rendah seperti rakyat kecil misalkan, padahal kesehariannya tidak seperti itu. Itu karena ingin tawadu, tetapi pada saatnya ada sesungguhnya kesombongan yang ada dalam diri. Nah, oleh karena itu hadirin rahimahullah, kuncinya tiada lain tentu saja kita selalu memohon kepada Allah petunjuk. Rasulullah saja yang dipastikan oleh Allah menjadi hamba yang mulia dan dijamin masuk surga, tidak lepas memohon petunjuk kepada Allah. Salah satunya dengan membacakan salah satu ayat surat Al-Fatihah yang ini kita baca, surat ayat ke-6, yaitu ihdinas shiratal mustaqim. Itulah salah satu upaya kita agar kita juga meminta kepada Allah petunjuk. Selain itu kita juga diajarkan Rasulullah doa di antaranya, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan tawadu, matikanlah aku dalam keadaan tawadu, dan bangkitkan aku atau hidupkan aku kelak bersama orang-orang atau kelompok orang-orang yang tawadu. Artinya kita harus minta bantuan dari Allah, pertolongan dari Allah, agar kita juga benar-benar bisa melaksanakan ketawaduan. Sehingga dengan adanya ketawaduan inilah akan mengisi sifat-sifat sombong dalam diri kita, walaupun itu sebesar biji zarah. Karena kata Rasulullah, sedikit apapun itu kesombongan dalam diri kita, keangkuhan kita itu sudah layak kita masuk neraka karena adanya kesombongan. Nauzubillah min dzalik. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Oleh karena itulah maka kita harus senantiasa berupaya meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah, tentu dengan sebatas kemampuan kita. Karena sesungguhnya peringatan-peringatan yang kita lakukan tidak berarti kalau hanya sekedar ingin mengungkap sejarah semata, kalau tidak berupaya kita meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah adalah seorang Rasul, seorang Nabi, tetapi dalam keseharian dia mengatakan, Ana Abdullah, aku adalah hamba Allah seperti kalian. Aku sama dengan kalian. Sehingga seringkali Rasulullah tidak merasa ini dibedakan dengan sahabat-sahabat yang lain. Sehingga hampir-hampir orang yang tidak pernah ketemu dengan Rasulullah menyangka bahwa di sekitar, tidak menyadari bahwa di sekitarnya itu ada Rasulullah. Karena saking Rasulullah itu tidak pernah menampakkan dirinya seakan-akan lebih dibandingkan yang lain. Oleh karena itulah rahimahullah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk dan membimbing kita agar senantiasa berupaya untuk menjalankan apa yang sudah dituturkan oleh Rasulullah, dan kita berupaya untuk
diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa berteladani perilaku berikutnya, sehingga kita bisa untuk meraih kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya mujib as-salihin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la